Doktif akan ungkap semuanya. Kalau kamu masih terus-menerus menyerang Doktif dengan segala macam ucapan-ucapan kamu yang tidak bisa kamu pertanggungjawabkan. Ya, begitu juga dengan lawyernya. Kalau nggak salah namanya siapa? Pak Anus ya. Nah, Pak Anus juga begitu. Ya, jadi Doktif ingatkan Anda ini adalah seorang lawyer. Hati-hati. Apakah Anda tahu klien Anda itu sedang bermasalah di Bea Cukai Kuala Namu? Wah, betul sekali. Betul. Jika Doktif angkat kamu. kasus ini ya, maka segala macam backingan kamu, Hendri Andrea Situngkir, kamu punya backingan enggak? Ayo ngaku ya. Itu nanti semuanya akan terkait. Jadi hati-hati, apalagi untuk masalah kamu yang di Bea Cukai Kuala Namu. Ya, di situ jelas kamu menandatangani surat. Ya, itu kalau Doktif ungkap, Doktif selidikin, itu kamu jelas fix bisa kena pidana. Ya, jadi itu hanya secuil saja yang Doktif punya. Belum lagi bukti-bukti yang lain. Doktif tuh nggak mau, kasihan sama kamu. Ya sebenarnya. Tapi karena kamu terus-menerus ngitik-ngitik Doktif, kamu belum pernah kena batunya ya. Jadi sebenarnya kamu itu bukan sosok yang level lah dengan Doktif untuk Doktif layani. Tapi rupanya sekarang lawyernya ini juga sudah mulai kan cuap-cuap ya kayak gimana. Apalagi dia sudah menggiring opini yang Doktif tersangka akan menjadi tersangka atau yakin. Aduh, istighfar aja deh di bulan Ramadan Doktif. Jadi gini ya, Doktif bukannya nggak mau lantam, ini kan Doktif lagi puasa. Kalau kemarin nggak puasa mah Doktif lantam-lantam aja ya. Nanti Doktif bakalan live. Doktif akan live dan nanti Doktif juga mulai spill semua deh. Gitu pelan-pelan, tapi nggak akan semua ya. Pelurunya Doktif simpen satu-satu. Pelurunya masih banyak ini. Gitu. Maksud aku kan gini loh Mas, sama mereka kan aku ngomong loh, kecuali kalau aku udah speak up tipis-tipis, itu berarti ada datanya gitu loh. Kadang netizen itu dibodoh-bodohi sama akun-akun nggak jelas gitu loh. Iya, Kalian kan lupa, kan kalian sekarang lupa kan kalau Panda lagi mesra-mesraan dengan Sunan Kalijaga kan, tinggalin Doktif. Sekarang, ya kan, sekarang Panda mesra-mesraan kan sama Sunan Kalijaga kan setiap hari ya, setiap hari. Kadang netizen itu nggak fokus mah. Gitu kan kemarin Uya sendiri kan yang bilang ya sama netizen ya, kalau sampai ada salah satu owner skincare yang overclaim, saya yang penjarakan. Tagih tuh serang. Tagih, ayo coba tanya ini gimana SS Mas Uya dia udah ngaku loh kan overclaim. Itu yang dirugikan bukan cuma 1-2 juta loh ya, ini miliaran bahkan sampai triliunan loh Mas Uya Kuya gitu. Kalau ada mengangkat isu-isu pemerasan ya, isu-isu pemerasan bisa dibuktikan nggak depan penyidik gitu ya. Jadi hati-hati juga ke Mas Uya Kuya. Mas Uya Kuya nggak tahu sebenarnya ini akun yang tiang listrik ya, udah bilang kan, dia bilang kapan kan buktinya Mufid yang disuruh ke rumah. Hello akun tiang listrik ya. Sekarang Doktif akan bilang nggak pakai inisial, Reza Gladys, Mufid. Kalian datang ke rumah Doktif. Kalau kalian berdua 2 kali kalian datang, ya. Kalau yang 3 kali itu Mufidnya aja. Tolong dikecilin, Mufidnya aja. Jadi yang pertama dan yang kedua itu adalah Reza Gladys dan Mufid. Ya, yang kedua yang hanya yang pertama 3 kali dan langsung ketemu dengan Doktif itu Mufid. Jadi Doktif sudah nggak pakai inisial lagi. Itu saksinya ada. Memang ya, memangnya coba Doktif tanya, memangnya satpam itu boneka? Satpam itu saksi hidup ya, karyawan Doktif saksi hidup. Terus kalian anggap apa mereka? Kok bisa kalian nggak ngaku kalau kalian ke rumah Doktif? Untuk apa tujuannya? Bahkan meminta hasil lab dirubah. Itu mereka masih hidup saksinya. Tagih semua, tagih itu ke Uya Kuya, fokus Uya Kuya aja dulu, tagih semua netizen. Iya, ayo kemana? Gitu loh, kok tiba-tiba yang digaungkan adalah yang pemerasan yang di Starbucks itu semua tidak akan pernah bisa mereka buktikan di depan penyidik ya. Oke, jadi kalian sekarang itu fokus untuk meminta pertanggungjawaban dari skincare owner skincare overclaim ini. Ini mereka lagi berusaha susah payah ya, mereka lagi berusaha jumpalitan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk menggiring opini, untuk menjelekkan Doktif. Tiba-tibanya Doktif nongol di Komisi 6 ya. Tiba-tiba Doktif ada keputusan bersama yang ada payung hukum
ya. Jadi nanti mungkin Doktif akan menjadi pioner ya, yang melaporkan owner skincare flexing yang overclaim untuk bisa dipidanakan. Ya, jadi kalian bisa lihat ya betapa paniknya mereka untuk menggiring opini masyarakat, karena hanya itu senjata yang mereka punya. Mereka mau menyerang Doktif dari sisi manapun itu mereka nggak bisa, guys, karena yang Doktif sampaikan adalah fakta. Ya, pasal pencemaran nama baik akan gugur dengan sendirinya jika yang disampaikan adalah suatu data dan fakta, apalagi untuk melindungi masyarakat. Gitu, betul. ya. Paham. Ya guys ya, ini kan tadi permintaan netizen kan. Coba si Min panggil dulu Doktif, sekarang sudah klarifikasi kan di atas Komal. Jadi kita kembali lagi ke pasal 1, fokus ke ular aja. Betul nggak Doktif? Jangan terlalu dalam deh ngikutin. Iya betul. Udah fokus aja ke skincare owner flexing, nggak cuman ke SS aja, tapi juga ke RG juga. Karena dia juga menjual produk SW. Ya, yang dia suruh taruh di bawah lidah, sementara korbannya juga udah banyak. Nanti Doktif bakalan keluarin VT salah satu pasien Doktif yang juga menjadi korbannya. Dia sudah habis sekitar 30 juta membeli produk dia. Cuman membeli ya tanpa perawatan. Selama 6 bulan dia sudah menghabiskan 30 juta dan hasilnya zong. Nanti kalian bisa lihat mukanya hancur. Itu jadi udahlah, stop. Ya, untuk owner skincare flexing ini jangan kitik-kitik Doktif terus. Doktif punya semuanya di tangan ya. Data dan fakta, bukan hoax, asumsi, giringan opini. Nanti kalian akan terserang sendiri. Satu contohnya seorang Richard Lee. Ya, yang dia sudah jelas dia punya WT, bagaimana dia berusaha untuk membalikkan fakta. Ternyata begitu Badan POM merilis bahwa WT tidak pernah mengandung tomat putih, mau ngomong apa? Dan di sini juga Doktif bilang ya untuk DRL, stop menggiring opini, apalagi mencoba untuk menjual agama yang Doktif anut sekarang. Ya, hati-hati. Enggak semua masyarakat Indonesia itu bisa kamu giring. Umat Muslim, dia sekarang login menjadi agama mayoritas ya di Indonesia, yang mayoritas Indonesia. Kenapa? Karena dia mencari rezeki dari kalian. Ya, jadi untuk DRL hati-hati, jangan pernah mempermainkan agamanya Doktif untuk kamu mencari cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host yang sudah memberi saya ruang dan waktunya di sini. Alhamdulillah ketemu Adinda, Dokter Doktif yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah dan selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya mohon maaf Bang Bagus mengakui nggak kalau video-video saya keren? Coba saya ingin tahu. Tuh, saya kan dari dulu kan ngikuti Lambe Julid sama Lambe Turah itu. Nah, keren nggak kalau video saya keren semua nggak? Oh, jelas keren. Ada nggak berita hoaknya? Nggak ada. Nggak ada. Karena begini loh, kan Doktif dipanggil DPR, Doktif datang kan. Kalau saya belum bikin Doktif jadi tersangka nggak mungkin. Berarti ya sabar. Jangan sampai gini, jangan sampai Doktif ini jadi tersangka karena beliaunya ini sangat-sangat membantu gitu kan. Dan tanpa Doktif nggak ada huru-hara skincare yang kayak gini. Aku jujur Doktif ya, aku salah satu korban dari Bang buka kamera, Bang Haji buka kamera, Bang Haji buka kamera biar mantap netizen. Aku malu sama Doktif. Gak apa-apa, ngapain malu? Biar terang-terang, Coba buka kamera Bang, biar gak goib. Oke. Karena meyakinkan lalat bahwasanya. Tapi aku buka yang ini aja ya, buka yang yang ini tanpa filter ya, soalnya kan. Ya oril aja, ngapain kalau emang ganteng ya ganteng. Enggak gini. Assalamualaikum. Mantap Pak Haji. Waalaikumsalam. Coba edukasi Pak Haji. Ya gini, dengan adanya Doktif ini semua alhamdulillah bisa tercerahkan. Orang yang tadinya nggak mengerti gitu kan istilah-istilah yang seperti itu, jadi sekarang ini semua ini jadi bisa ngerti gitu loh. Dan berkat Doktif juga akhirnya kita tahu bahwasannya ada produk yang overclaim, yang mengandung merkuri kayak gitu. Dan aku salah satu ya korban dari mengkonsumsi yang tadi dibilang tomat putih, ternyata yaitu tadi nggak ada. Bang Haji bentar, masih punya bungkusnya?
masih punya bungkusnya? Aduh, aku harus ke atas nih bang. Ya nggak apa-apa, ambil. Di sini edukasi kita bukan sama orang ecek-ecek bang. Coba Enggak. buktikan aja. Aku ke atas bang, nanti aja, enggak apa-apa ya. Jelas Oh aku ya, rumahnya sudah lantai 2 guys. berbagi. Maklum Iya. orang kaya. Yuk lanjut. Oh enggak gitu bang. Ini kan mumpung ya, jarang-jarang aku bisa ketemu sama beliaunya Doktif ini ya. Mumpung ini bisa satu room gitu, jadi bisa menyampaikan gitu loh. Jadi mahal-mahal ternyata nggak apa namanya nggak sesuai, dan itu juga yang aku konsumsi malah jadi nggak apa namanya bisa bikin sehat di badan juga gitu. Oh, Doktip, dengar Doktip? Iya. Ini salah satu Pak Haji mengkonsumsi terus berterima kasih dengan Doktip, adanya Doktip, menyalah Doktip. Oh, mengkonsumsi yang WT itu ya, Wetometonya Richard ya. Enggak, itu kan 1 juta lebih tuh dok. Iya, 1.500 itu. Maka Itu setara dengan yang dijual 300 ribuan doang itu. Berapa Pak Haji? Record guys, berapa Pak Haji? 1 juta lebih tuh. Kan Lanjut. itu cuma ditempelin apa stiker aja terus Ini aku buka stikernya yang mahal, stikernya 1 juta lebih. Nah, Jadi itu. Pak Haji beli stikernya seharga 1,2 Pak Haji ya. Makanya gini guys, kalau sampai ada apa-apa dengan Doktif ya, bukannya sombong saya. Kalau ada apa-apa dengan Doktif, saya bukannya sombong. Saya insya Allah jadi orang yang terdepan untuk membela Doktif ini. Amin. Terima kasih Pak Haji. Benar. Kemarin Pak Haji dari mana Pak Haji? saya dari Surabaya Mojokerto. Oh mantap. Serius. Jadi gini, apa namanya masyarakat Indonesia gitu kan harus berterima kasih gitu kan. Dan dulu DPR yang ada di parlemen itu selama ini ada nggak yang bisa membongkar seperti ini? Nggak ada. Nah, Nggak berani, bukan nggak ada, nggak- mungkin mereka nggak berani, takut karena banyak itunya. Karena kan mereka owner skincare flexing ini kan kalian bisa lihat bagaimana cara mereka membayar buzzer, fake buyer, fake viewer, fake komen, terus membayar begitu ada ngomong sedikit tuh langsung diserang gitu. Jadi mereka ini salah satu contohnya nih Arudo ya. Mungkin kalian tahu ya, kalian sudah follow belum, yang namanya Arudo Ricardo kalau nggak salah. Ini beliau adalah salah satu korban ya dari owner skincare tukang flexing yang diserang buzzernya luar biasa. Jadi untung beliau nggak kena mental. Di awal-awal tuh beliau kena mental, kasihan. Bahkan beliau sempat juga curhat dengan serangan buzzernya ini luar biasa. Pelakunya siapa? Pelakunya ya Raja dan Ratu Flexing. Itu aja. Itu ditambah lagi dengan SS itu berputar seputar itu aja. Ini mau speak up lagi nih Doktif ya, Bu Dokter ya. Itu kan banyak teman-teman saya yang make ya, yang apa namanya para TKW dan sebagian mukimin yang ada di Saudi kan. Nah di situ kan saya sering kali juga dititipin kan gitu saat keberangkatan jamaah umroh kan saya sering dititipin. Nah itu kayak timbul kayak jerawat yang merah-merah itu dok. Nah itu seperti itu dok. Jadi akhirnya gitu kan, apa namanya dengan bersuaranya Doktif, dengan reviewnya Doktif ini gitu kan, dan dibantu sama NM yang kemarin itu kita jadi sadar gitu loh. Oh ternyata yang kita kan kebanyakan orang SDM yang nggak tahu bahasa apa namanya kosmetik itu kan kita nggak ngerti dok. Apa sih overclap itu, apa sih hidrokinon itu, apa sih merkuri, kita itu nggak mengerti gitu loh. Nah, di sini masyarakat Indonesia akhirnya tercerahkan, akhirnya paham. Oh, ternyata kan gitu. Dulu masa ada setahun yang lalu sebelum ini apa namanya muncul ya speak up-nya Doktif ini, nggak ada yang ngerti. Makanya nih berharap banget semoga Doktif ini bisa dijadi menteri atau jadi kepala BPOM ya. Bener loh dok. Masih banyak Itu yang jauh lebih hebat. Karena apa? Karena dengan dibukanya hal yang seperti ini, alhamdulillah masyarakat Indonesia akhirnya terselamatkan, kan gitu dok. Padahal banyak korban yang kemarin dibawa ke DPR itu yang apa namanya yang mungkin Doktif tidak mengenal, kan banyak juga di situ dok. Iya itu kemarin cuma 4, sementara pasiennya juga udah ribuan. Itu ada Mas Gale. Halo Mbakku, ya apa kabar? Iya gimana? Gitu. Yuk speak up juga. Ini salah satu korban yang kemarin juga dicakar sama siapa ini? Sama orang tidak dikenal. Orang tadi. Harimau. Halo Pak Haji, salam kenal Pak Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gali mohon izin saya follow ya. Boleh Pak Haji. Iya. Iya, ini juga Mas Gale ini juga salah satu orang yang berani menyuarakan kebenaran apa adanya. Ini orang lempeng. Orang ini lempeng ini. Ini juga sudah terima dana berapa juta dari dokter? Kebetulan udah dapat 25 M. Oh, 25 M. Oh, lebih Makanya tinggi saya ya. udah membeli villa. Oke, ya, lebih tinggi. Janganlah di bawah 20 M aja, jangan. Jangan di bawah 20 M. Terlalu tinggi aja. ya dok ya. Ketinggian. Jangan melebihi standarnya dokter. Ya jangan. Kenapa aku menyuarakan Pak Haji bagus? Jadi kebetulan ada seorang adik aku itu jadi korban skincare juga gitu. Dan kebetulan lagi juga ada dokter yang membuka ini semua. Di sini aku jujur demi Tuhan, demi orang tua aku, demi keluarga aku nggak ada dibayar untuk speak up mengenai ini. Di sini tujuanku membantu masyarakat. Belum tentu masyarakat itu bisa menyuarakan dan FYP, bener nggak Kak, Dok? Betul. Belum tentu orang-orang yang bukan basicnya content creator, basicnya bukan ini dia speak up terus bisa didengarkan masyarakat, itu belum tentu. Makanya di sini aku cuma membantu perantara orang-orang untuk speak up, itu aja. Begitu. Ya itu jadi ini sih jadi amal ibadah Mas Galih ya, karena sama Masya Allah, ini tabarakallah. ladang jihad sebenarnya. Kayak seperti dokter ditanyain, ngapain sih capek-capek? Dokter itu sudah di zona hijau, udah nyaman banget hidupnya, udah nyaman banget gitu. Tapi biasanya kalau emang ada bencana, itu dokter pasti langsung turun di garda terdepan. Jadi kok teman-teman tanya, kenapa kok ini pasti ini dokter ini turun nih kenapa? Gara-gara bencananya kurang di Indonesia, jadi cari bencana sendiri, puting beli. Saya mohon izin dokter. Nggak, di sini mumpung kebetulan saya bisa bercakap dengan Doktif ya. Doktif saya itu ngefan banget sama jenengan ya, karena edukasinya gitu kan. Nah di sini saya mau mengundang ya. Mungkin setelah permasalahan ini selesai, aku ngundang Doktif untuk jadi brand ambassador travel saya nih. Oh boleh. Untuk saya berangkatkan umroh buat Doktif. Amin ya Allah. Iya. Makasih. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, kuasa Allah ya Allah. Masya Allah. Ya mungkin ini sebagai bentuk apresiasi saya ya, agar Doktif ini betul. bisa kita kawal atau kita mohon doanya berikan teman-teman support yang dan umroh semangat. yang sekarang lagi di tanah suci, mohon doanya Doktif diberikan kesehatan, Doktif tetap Amin ya kuat, Allah. karena serangannya luar Amin ya biasa. Kalau kalian tahu mungkin ya, mungkin ya Allah kasih tugas Doktif ini karena mungkin beberapa orang sudah pada tumbang ya, nggak ada yang kuat gitu. Makanya kalau SS punya travel bisa berangkati war, saya pun bisa berangkatin Doktif kok, gitu aja. Kalau bisa nanti Mas Gali juga ikut juga ya. Jadi kita satu tim, kita berkibar bareng-bareng. Masya Allah. Ya Allah, iya. Ayo Mas Gale, Kak, udah tobat kan? Yuk. Kebetulan Harus siap dong. Ini namanya kita diberi rezeki melalui Pak Haji. Bukan Pak Haji Iya, Allah. betul. Pak Haji Amin. bagus. Iya. Ayo betul. Kapan sudah bisa masuk Squid Game-nya? Udah bisa masuk ini, sayang. Kebetulan saya juga udah diserang buzzer. Cuman buzzer yang kena mental dengan saya, karena menurut dia sia-sia menghantam saya, tidak kena mental diriku. Gitu.